Kapankah kita merindukan sesuatu, seseorang, atau keadaan? Kapan rasa rindu kita ini muncul, baik kepada sesuatu, ke seseorang, maupun kepada suatu keadaan? Jawabannya adalah tentu saja ketika sesuatu itu tidak sedang bersama kita. Ketika sesuatu itu tidak sedang kita miliki atau tidak sedang berada dekat dengan kita. Seseorang itu akan kita rindukan ketika ia tidak sedang berada bersama kita, tidak dekat dengan kita, atau tidak berada di sekitar jangkauan kita. Keadaan juga akan kita rindukan ketika keadaan itu tidak sedang kita rasakan, tidak sedang kita jalani. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki anak-anak. Anak-anak kita ketika ada di rumah, itu kita biasa aja. Seolah-olah mereka tidak ada. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, mereka berada bersama kita. Tentu saja mungkin kita berbicara. Tapi anak-anak yang sudah besar misalkan, ketika ia ada di rumah, coba kita perhatikan. Apakah setiap mereka ada di rumah, sepanjang waktu itu, kita banyak berbicara dengan mereka, berdialog dengan mereka, bicara dari hati ke hati, memberikan waktu yang cukup kepada mereka, sebagai ekspresi bahwa kita tuh memang membutuhkan kehadiran mereka. Kalau kita persentase, mungkin tidak banyak waktu yang kita berikan buat anak-anak masing-masing itu, sebagaimana kita merindukan mereka ketika tidak sedang bersama kita. Bahkan boleh dikatakan seringkali kita seperti cuek, apatis, atau hare ketika anak-anak berada bersama kita, berada di rumah bersama kita, dekat dengan kita, yang kita bisa lihat keberadaannya, yang kita bisa dengar suaranya. Tetapi ketika anak itu pergi dari rumah kita, apalagi berjam-jam mereka nggak pulang ke rumah, maka hati kita sudah mulai ada perasaan takut kehilangan, dan itu muncul rasa rindu. Ketika anak kita misalkan di pesantren atau jauh dari jangkauan kita, maka kita ada perasaan kangen, ingin agar mereka segera pulang kembali bertemu bersama kita, bersama di rumah kita bareng-bareng. Tetapi ketika sudah bareng lagi, kita biasa lagi, seperti hare, atau seperti cuek, atau apatis. Jadi anak-anak itu akan kita rindukan ketika mereka sedang jauh dari kita. Suami dan istri, itu kenapa perlu untuk suatu saat tidak selalu bareng-bareng di rumah terus. Kenapa suami pergi keluar? Itu juga semuanya bagian dari ritme mengatur kerinduan, agar suami merindukan istrinya, istri merindukan suaminya segera pulang. Seandainya suami istri itu sepanjang hari, setiap jam ada bareng-bareng terus, maka keberadaan keduanya di rumah itu seperti biasa-biasa saja dan tidak dirindukan. Tapi begitu keduanya terpisah, meskipun beberapa jam, apalagi berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, maka kerinduan muncul, bahkan semakin besar, semakin dalam. Jadi kesimpulannya, orang itu akan dirindukan ketika ia tidak sedang berada bersama kita atau jauh dari kita. Begitupun sesuatu akan kita rindukan ketika sesuatu itu tidak sedang berada bersama kita. Kenapa kita menghendaki kenyamanan? Karena kita sedang berada dalam masa kesulitan. Kenapa kita merindukan, ingin dapatkan kemudahan? Karena kita sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi nanti ketika kita sudah menemukan kemudahan, menemukan kelapangan, kenyamanan, maka pada saat itu kita lama-lama akan merasakan kebosanan dengan kondisi itu, dan kita mulai merindukan kondisi-kondisi sulit yang berat, kondisi-kondisi yang buat kita itu merasa sulit. Tetapi justru kesulitan itulah yang kita rindukan ketika kita sedang berada dalam kenyamanan. Tidak sedikit orang yang ketika mereka sudah bergelimang dengan kemudahan, dia menghendaki sesuatu yang baru, menghendaki tantangan. Nah, sesuatu yang baru berupa tantangan itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyulitkan ketimbang dia berada dalam kenyamanan. Tapi justru kesulitan itulah yang justru dikehendaki, dirindukan oleh orang-orang yang sedang berada dalam kenyamanan. Sebaliknya, orang yang sedang merasa sulit, dia merindukan kenyamanan. Sekarang kita, tua muda, laki perempuan, anak kecil ataupun yang dewasa, harus ada di rumah masing-masing, stay at home. Karena dalam kondisi wabah corona ini, kita dianjurkan
bahkan diharuskan untuk banyak-banyak tinggal di rumah, stay at home. Kecuali kalau terdesak atau terpaksa dan kebutuhannya mendesak, maka kita baru keluar, misalkan untuk ke warung atau aktivitas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalkan mencari nafkah yang tidak mungkin ditinggalkan, maka kita bisa keluar. Tapi ketika kita sekarang sedang berada di rumah dan harus ada di rumah sepanjang hari, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, kemudian berhari-hari, berminggu-minggu, dan sekarang sudah 2 bulan, maka apa yang kita rindukan sekarang? Kita merindukan beredar keluar rumah kita, mengunjungi orang-orang di luar rumah kita, bertemu dengan mereka, berjalan-jalan, berwisata, kemudian berjalan-jalan kemana saja, ke tempat-tempat yang bukan di rumah kita. Maka sekarang yang kita rindukan adalah bersebaran, menyebar ke seantero pojok, seantero tempat, seantero bumi yang bisa kita kunjungi, dan itulah yang mahal bagi kita sekarang. Tapi nanti ketika kita sudah dapatkan lagi kebebasan, kemana-mana, menyebar, bercengkerama di luar dan sebagainya, maka ketika kita sudah ada di luar, kita merindukan lagi untuk segera pulang berada di rumah. Begitulah manusia, ketika ia ada di satu kondisi, maka ia merindukan kondisi yang lain. Ketika ia merindukan sedang berada di kondisi yang lain, ia merindukan kondisi yang sebelumnya. Begitupun kepada sesuatu, begitupun kepada seseorang. Maka kehilangan itu adalah sesungguhnya kenikmatan. Karena dengan adanya kehilangan, kita berarti merasakan kerinduan. Maka jangan kutuk kegelapan, tapi nyalakanlah lilin agar kita tetap bisa merasakan kesyukuran.